Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safrina. Saya dari Prodi PGMI Unit 2 semester 4. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil makalah saya, yaitu tentang perekonomian Indonesia. Di sini saya mengambil pembahasan sebagaimana perekonomian Indonesia dari zaman reformasi sampai Orde Baru yang sekarang. Ekonomi Indonesia adalah salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia, di Asia Tenggara, dan terbesar di Asia setelah Cina dan India. Ekonomi negara menggeser Indonesia sebagai kekuatan ekonomi terbesar ke-16 di dunia, yang berarti bahwa Indonesia juga merupakan anggota G20, memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional. Nah, dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Pertumbuhan ekonomi di era reformasi saat ini sering sekali mengalami kegoncangan. Nah, adapun munculnya reformasi di bidang ekonomi disebabkan oleh adanya sistem monopoli di bidang perdagangan, jasa, dan usaha pada masa Orde Baru. Orang-orang yang dekat dengan pemerintah akan mudah mendapatkan fasilitas dan kesempatan, bahkan mampu berbuat apa saja demi keberhasilan usahanya. Awali masa revolusi di Indonesia yang dipimpin oleh B.J. Habibie, padahal ada beberapa persoalan ekonomi yang harus dihadapi seperti KKN, pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan pembertahankan kurs rupiah. Nah, yang kedua yaitu ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah proses kondisi perekonomian suatu negara ke arah yang lebih baik dalam suatu periode tertentu yang dapat dilihat lewat kenaikan kapasitas produk suatu perekonomian sekaligus wujud kenaikan pendapatan menurut Elinor 2010. Tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi pada setiap bangsa, yaitu yang pertama ada akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, modal ataupun sumber daya manusia. Yang kedua ada pertumbuhan penduduk. Nah, yang pada akhirnya akan memperbanyak jumlahnya angkatan kerja. Yang ketiga ada kemajuan teknologi. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi, seperti metode sederhana, metode end-to-end, dan metode regresi. Nah, selanjutnya perlu kita ketahui juga bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini masih mampu mempertahankan pertumbuhan kisaran 5% dengan pertumbuhan mencapai 5,02% pada 2019. Namun, angka ini lebih rendah 0,15% dibandingkan periode tahun sebelumnya yang tumbuh menjadi 5,17%. Nah, selanjutnya ada persamaan kebijakan ekonomi pada masa Orde Lama sampai reformasi. Nah, pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan reformasi terdapat kesamaan, yaitu sama-sama mesti terdapat ketimbangan ekonomi, kemiskinan, dan ketidakadilan. Setelah Indonesia merdeka, ketimbang ekonomi tidak separah ketika zaman penjajah. Namun, tetap saja ada terjadinya ketimbangan ekonomi, kemiskinan, dan ketidakadilan.
Nah, selanjutnya dalam 26 tahun masa Orde Baru tahun 1971 sampai tahun 1997, rasio pendapatan penduduk daerah termiskin meningkat dari 5,1 pada tahun 1971 menjadi 6,8 pada tahun 1983 dan naik lagi menjadi 9,8 pada tahun 1997. Nah, kebijakan anggaran negara yang diterapkan pemerintah selama ini sepertinya berorientasi pada ekonomi masyarakat. Padahal kenyataannya kebijakan yang ada biasanya hanya untuk segelintir orang dan bahkan lebih banyak menyengsarakan rakyatnya. Belum lagi kebijakan-kebijakan yang tidak tepat sasaran yang hanya menambahkan beban APBN. Bila diteliti lebih mendalam, kebijakan-kebijakan sejak Orde Baru hingga sekarang hanya bersifat jangka pendek. Nah, dalam arti kebijakan yang ditempuh bukan untuk perencanaan ke masa yang akan datang, tetapi namun hanya biasanya cenderung untuk mengatur hal-hal yang sedang dibutuhkan saat ini. Adapun data perekonomian dari masa Soekarno sampai masa Jokowi, yaitu di sini saya akan membacanya, yaitu yang pertama ada inflasi, yaitu tahun 1999 mencapai 2,0%. Nah, tahun 2000 mencapai 9,4%. Nah, tahun 2001 12,6%. Nah, pertumbuhan ekonominya yaitu 1999 0,8%, tahun 2000 4,9%, tahun 2001 36%. Nah, jadi tingkat kemiskinan yaitu pada tahun 1999 23,4%, tahun 2000 19,1%, tahun 2001 18,4%. Nah, jadi pengumpulan data tersebut dilakukan oleh Mulyadi pada tahun 2014 dengan wawancara, studi, dokumen, dan observasi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada 4 sasaran pada reformasi tersebut untuk perekonomian di Indonesia. Yang pertama, dasar hukum yang digunakan mesti perlu disempurnakan. Yang kedua, berintegritas, berkinerja tinggi dan netral. Yang ketiga, ada proses reformasi, birokrasi perlu dipercepat. Yang keempat, kebijakan reformasi birokrasi dapat diteruskan dengan beberapa perbaikan. Nah, yang selanjutnya akan ada poin kondisi ekonomi di era reformasi yang akan dijelaskan oleh teman saya sendiri, yaitu Rizky Fitria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyambungkan presentasi dari kawan saya yaitu Safrina. Dan saya sendiri, Rizky Fitria. Jadi ada kondisi ekonomi di era reformasi. Pada masa krisis ekonomi, ditandai dengan tumbangnya pemerintah Orde Baru, kemudian disusul dengan era reformasi yang dimulai oleh pemerintah Presiden B.J. Habibie. Pada masa ini, tidak hanya hal yang ketatanegaraan yang mengalami perubahan, namun juga kebijakan ekonomi. Sehingga apa yang telah stabil dijalankan selama 32 tahun terpaksa mengalami perubahan guna menyesuaikan dengan keadaan pada saat ini. Pada masa reformasi ini, kondisi ekonomi di Indonesia sering mengalami kenaikan, namun juga sering mengalami penurunan. Menurut Keynes, investasi merupakan faktor utama untuk menentukan kesempatan kerja. Dengan terjadinya krisis ekonomi Indonesia yang menggelamkan para konglomerat, maka kekuasaan negara dalam bidang ekonomi mendadak menjadi sangat besar. Karena pemerintah memiliki seluruh bank dan sektor ekonomi penting lainnya. Berikut data-data setiap perekonomian dari Indonesia.
Jadi sekarang ada dampak reformasi bagi rakyat Indonesia. Masalah pembangunan ekonomi yang ala kadarnya sangat memprihatinkan karena tidak tampak strategis yang bisa membuat perekonomian Indonesia kembali bergairah. Angka pengangguran dan kemiskinan tetap tinggi. Penanganan bencana alam yang datang bertubi-tubi berjalan lambat dan sangat tidak profesional. Bisa dipahami bahwa bencana datang tidak diundang dan terjadi begitu cepat, sehingga korban kematian dan materi tidak terhindarkan. Pemerintah Orde Baru jatuh dan muncul era reformasi. Namun, pada era reformasi ini tidak diikuti dengan suasana tenang, aman, dan tentram dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Rakyat menjadi sulit membedakan apakah sang pejabat bertindak sebagai eksekutif atau pimpinan partai politik karena adanya perangkapan jabatan yang membuat pejabat bersangkutan tidak dapat berkonsentrasi penuh pada jabatan publik yang diembunya. Yang membedakan krisis ekonomi Indonesia dengan berbagai kondisi ekonomi nasional sebelum itu ada skala dan spektrum permasalahan, serta implikasinya terhadap berbagai lapisan masyarakat. Kalangan kelas menengah yang biasanya tidak pernah terusik, bahkan bisa dibilang ikut menikmati liberalisasi di bidang ekonomi dengan alasan privatisasi ternyata dimanfaatkan dengan baik untuk melakukan penjualan aset-aset strategis milik negara seperti BCA, Indosat, dan sebagainya. Program liberalisasi ekonomi ala IMF menurut pemenang hadiah Nobel Joseph Stiglitz dikenal dengan 4-step atau program. Jadi sekarang ada ekspor dan impor. Jadi, apa yang dimaksud dengan ekspor itu? Ekspor merupakan komponen penting dalam perekonomian. Semakin tinggi kinerja ekspor, semakin besar pula dampak positifnya. Sejak 2012 hingga 2016, ekspor Indonesia terus menurun sehingga Indonesia perlu meningkatkan kembali ekspornya. Salah satu komoditas yang potensial dikembangkan adalah pala, lawang, dan kapulaga. Penelitian ini menganalisis daya saing pala, lawang, dan kapulaga serta faktor yang memengaruhi ekspornya. Metode yang digunakan adalah RCA, EPD, X-model, dan gravity. Ciri-ciri khusus dari kegiatan ekspor yaitu ada 5 poin. Yang pertama adalah antara penjual atau eksportir dan pembeli importir. Dan yang kedua, terdapat perbedaan mata uang antara negara pembeli dan penjual. Dan yang ketiga, ada kalanya antara pembeli dan penjual belum terjalin hubungan lama dan akrab. Dan ada yang keempat, sering terdapat perbedaan kebijaksanaan pemerintah negara pembeli dan penjual di bidang perdagangan internasional. Dan yang kelima ada antara pembeli dan penjual kadang-kadang terdapat perbedaan tingkat penguasaan teknik dan terminologi transaksi perdagangan internasional. Dan yang kedua ada impor. Apa yang dimaksud dengan impor? Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses pembangunan. Proses impor umumnya adalah tindakan memasukkan barang atau proses impor komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Impor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengiriman maupun penerimaan. Impor adalah bagian penting dari perdagangan internasional. Lawannya adalah ekspor. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.